Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi, NIM 2037046 dari kelas Teknik Informatika kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak, yaitu UML. UML atau Unified Modeling Language adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem informasi atau piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem seperti bahasa-bahasa lainnya. UML mendefinisikan notasi dan sintaks semantik. Notasi UML merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak. Setiap bentuk memiliki makna tertentu, dan UML sintaks mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Tujuan penggunaan UML. Yang pertama, memberikan bahasa permodelan yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman dan proses rekayasa. Yang kedua, menyatukan praktek-praktek terbaik dalam permodelan. Yang ketiga, memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan dimengerti secara umum. Yang keempat, UML. UML juga bisa berfungsi sebagai sebuah blueprint cetak biru karena sangat lengkap dan detail. Dengan cetak biru ini, maka akan diketahui informasi secara detail tentang coding program atau bahkan membaca program dan menginterpretasikan kembali ke dalam bentuk diagram. Bagian-bagian UML. Yang pertama, view. View digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dari beberapa aspek yang berbeda. View bukan melihat grafik, tapi merupakan suatu abstraksi yang berisi sejumlah diagram. Yang kedua, use case view. Mendeskripsikan fungsionalitas sistem yang seharusnya dilakukan sesuai yang diinginkan eksternal aktor. Aktor yang berinteraksi dengan sistem dapat berupa user atau sistem lainnya. View ini digambarkan dalam use case diagram, kadang-kadang dengan activity diagram. View ini digunakan terutama untuk pelanggan, perancang atau desainer, pengembang atau developer, dan penguji sistem atau tester. Yang ketiga, logical view. Logical view mendeskripsikan bagaimana fungsionalitas dari sistem, struktur statis, dan kolaborasi dinamis yang terjadi ketika objek mengirim pesan ke objek lainnya dalam suatu fungsi tertentu. View ini digambarkan dalam kelas diagram untuk struktur statis dalam bentuk state, sequence, collaboration, dan activity diagram untuk model dinamisnya. View ini digunakan untuk perancang dan pengembang. Yang keempat, ada komponen view. Mendeskripsikan implementasi dan ketergantungan modul. Komponen yang merupakan tipe lainnya dari kode modul diperlihatkan dengan struktur dan ketergantungannya, juga alokasi sumber daya, komponen, dan informasi administratif lainnya. Yang kelima, ada concurrency view. Membagi sistem ke dalam proses dan prosesor. View ini digambarkan dalam diagram dinamis atau state, sequence, collaboration, dan activity diagram, dan diagram implementasi, komponen, dan deployment diagram, serta digunakan untuk pengembang atau developer, pengintegrasi, integrator, dan penguji atau tester. Yang keenam, ada deployment view. Mendeskripsikan fisik dari sistem seperti komputer dan perangkat nodes dan bagaimana hubungannya dengan lainnya. View ini digambarkan dalam deployment diagram, digunakan untuk pengembang, pengintegrasi, dan penguji. Yang ketujuh, ada diagram. Diagram berbentuk grafik yang menunjukkan simbol elemen model yang disusun untuk mengilustrasikan bagian atau aspek tertentu dari sistem. Sebuah diagram merupakan bagian dari suatu view tertentu, dan ketika digambarkan biasanya dialokasikan untuk view tertentu. Diagram-diagram yang didefinisikan oleh UML. Yang pertama, ada use case diagram. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu. Misalnya login ke sistem, membuat sebuah daftar belanja, dan sebagainya. Use case diagram sangat membantu untuk menyusun kebutuhan sebuah sistem, mengkomunikasikan rancangan dengan klien,
dan merancang test case untuk semua fitur yang ada pada sistem. Ini kita bisa lihat bentuknya seperti ini. Yang kedua ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Contohnya. Yang ketiga ada sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa pesan yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal, objek-objek yang terkait. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Yang keempat, kelas diagram. Kelas diagram adalah sebuah kelas yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Yang kelima ada state chart diagram. State chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya. Pada umumnya, state chart diagram menggambarkan kelas tertentu. Satu kelas dapat memiliki lebih dari suatu state chart diagram. Dalam UML, state digambarkan berbentuk segi empat dengan sudut membulat dan memiliki nama sesuai kondisinya saat itu. Transisi antar state umumnya memiliki kondisi guard yang merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan. Dituliskan dalam kurung siku. Action yang dilakukan sebagai akibat dari event tertentu dituliskan dengan diawali garis miring. Titik awal dan akhir digambarkan berbentuk lingkaran berwarna penuh dan berwarna setengah. Yang keenam ada komponen diagram. Komponen diagram adalah diagram UML yang menampilkan komponen dalam sistem dan hubungan antar mereka. Saat berurusan dengan dokumentasi sistem yang kompleks, komponen diagram dapat membantu memecah sistem menjadi komponen yang lebih kecil. Yang ketujuh ada deployment diagram. Deployment diagram menggambarkan tata letak sebuah sistem secara fisik, menempatkan bagian-bagian software yang berjalan pada bagian-bagian hardware, menunjukkan hubungan komputer dengan perangkat satu sama lain dan jenis hubungannya. Di dalam nodes executable komponen dan objek yang dilakukan untuk memperlihatkan unit perangkat lunak yang dieksekusi oleh node tertentu ketergantungan komponen. Ke-8 ada collaboration diagram. Menggambarkan kolaborasi dinamis seperti sequence diagram dalam menunjukkan pertukaran pesan. Collaboration diagram menggambarkan objek dan hubungannya mengacu ke konteks. Jika penekanannya pada waktu atau urutan, gunakan sequence diagram. Tapi jika penekanannya pada konteks, gunakan collaboration diagram. Sekian dan terima kasih. Itulah materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.